Coba-coba ya mereka main belakang sama gue. Dia lagi. Ya ada apa? Halo Neng Kinan, nih kulkas kagak ada isinya apa? Ay bisa mati kelaparan nih di mari. Gimana sih Nuning, lu jangan bikin gue naik darah ya. Lu tuh numpang di situ. Jangan seenaknya deh. Mau lu pikir hotel apa? Waduh. Oh, jadi Neng Kinan marahin Aye, ngomelin Aye. Asal Neng Kinan tahu ya, Neng Kinan harusnya bersyukur, berterima kasih sama Aye udah Aye selamatin. Coba kalau kagak, Neng Kinan bisa habis tuh dikeroyok masa tuh yang ngeliatin Neng Kinan nabraknya Bang Pi. Apalagi nih ya, kalau warga kontrakan pada tahu kalau Neng Kinan udah celakain Bang Pi. Boh, bisa berat urusannya nih Neng, penjara dah. Kurang ajar nih Benalu. Dia tahu aja ya gue nggak punya pilihan lain. Sialan. Neng, gimana nih? Ayo udah mau pengsan nih, belum makan, belum minum. Ya udah nanti gue beliin makanan selesai kerja ya, tenang aja deh. Nah gitu dong Neng. Ntar Ayo SMS-in ya, apa aja yang Ayo mau. Pokoknya yang segar-segar, yang manis-manis, pokoknya semua ya catet. Awas aja kalau kelupaan Neng. Cihuy bener dah Disuruh sama Aye, syukurin lo Neng Kinan. Pokoknya ya, rahasia lo ada di tangan Aye. Nuning gitu loh, udah cantik, pinter. Pokoknya manusia paling beruntung sejagat raya Indonesia ini. Aduh. Bagaimana ini? Hah? Mereka semua kesini juga. Ini ada apaan sih sebenarnya? Ada urusan apa sih mereka sama Pak Angga? Kok berani banget main belakang gue? Bu Emma, nyun sewu nggih Bu. Sebelumnya Centini ngucapin matur suwun. Tapi kalau boleh tahu, apa sudah dapat hasilnya dari Pak Angga, Bu? Saya juga nggak tahu Centini. Tadi sih sudah ada 2 orang perwakilan iklan yang datang ke sini. 2 orang? Berarti bukan cuma kita yang datang ke sini. Apa itu artinya kita gagal, Pak? Kok kita yang terakhir, Pak? Oh, Angga. Ya, Pak. Ya, apa-apa. Pak, silakan. Ya, makasih, Pak. Santai aja, tidak usah terlalu formal. Centini sama Paras tuh kelihatan tegang banget. Ya Allah, mudah-mudahan konsep mereka yang dipilih. Ngebahas apaan sih mereka semua? Saya sudah pelajari konsepnya Pak Restu. Tapi selain konsep Pak Restu, ada 2 perusahaan iklan lain yang mengajukan proposal ke saya. Semuanya bagus-bagus, brilian dan kreatif. Tapi saya sangat sulit untuk memilih salah satu di antaranya. Apalagi ini akan membawa image perusahaan saya. Supaya fair dan objektif, maka saya meminta kepada para divisi saya untuk melakukan vote mana konsep yang paling oke. Tapi yang saya lihat konsepnya Pak Michael yang paling banyak disuka. Pak Michael yang dulunya membangun brand image di apartemen mewah di Kuningan segitiga, Mas. Betul Pak Restu, saya suka idenya Pak Michael. Tidak ribet dan langsung kena ke masyarakat. Kebetulan saya juga tidak suka yang aneh-aneh. Secara budget pun idenya Pak Michael realistis. Buat saya nggak masalah, saya harus mengeluarkan uang banyak. Tapi keuntungan yang saya dapat itu sepadan dan membawa image perusahaan yang bagus. Ya Allah, aku kudu ikhlas. Mudah-mudahan Pak Restu gak putus asa dan mau menerima kekalahan ini. Kamu harus kuatin. Pak Michael memang mendapatkan suara yang terbanyak dari staf saya. Tapi beda tipis dengan perolehan suara Pak Restu. Apa nggak bisa
dipikirin lagi, Pak. Saya pasti ngelakuin yang terbaik. Centini juga. Pak Michael memang luar biasa, tapi saya belum kasih suara. Dan saya berhak memilih. Buat saya, kegigihan itu adalah kunci kesuksesan. Dan saya bisa seperti ini karena saya pantang menyerah. Dan setelah saya melihat perjuangan dan kegigihan Centini, maka konsep yang saya pilih adalah konsepnya Pak Restu. Jadi perolehan suara Pak Restu lebih tinggi dari perolehan suara Pak Michael. Dan saya percayakan untuk konsep iklan perusahaan saya pada konsepnya Pak Restu. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak. Ya Allah. Selamat ya Pak Restu. Konsep yang saya pilih adalah konsep Pak Restu. Dan saya serahkan untuk pembuatan iklan perusahaan saya pada konsep Pak Restu. Makasih, Pak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pak, matur suwun ki, Pak. Matur suwun banget, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya Allah. Restu ambil alih proyek iklan gue. Pak, kasih banyak nih, Pak Angga. Sama saya. Terima kasih. Pak Angga, tunggu. Pak, saya nggak setuju, Pak. Ini adalah konsep iklan dari perusahaan saya, nggak bisa diambil orang lain. Kinan, kamu ngapain di sini? Seharusnya aku yang tanya sama kamu ngapain di sini? Maaf ya Pak, kalau Bapak memilih konsep iklan dari perusahaan lain, saya bisa terima Pak. Tapi ini saya nggak bisa terima. Ini melibatkan Centini dan Restu yang ada sangkut pautnya dengan perusahaan saya. Memang walaupun Pak Restu itu adalah mantan bos di perusahaan saya, tapi ini adalah konsep iklan yang Bapak pesan dari perusahaan saya. Jadi ini semua nggak etis Pak. Maaf Bu Kinan, itu tidak etis. Kinan, ayo sini. Apaan sih? Sini udah gua. Maaf ya, Pak. Emma, kamu kenapa sih? Kok bisa-bisanya Bu Kinan masuk ke ruang meeting kita? Mau Pak, tadi saya dari toilet. Nanti saya ingatkan lagi kepada satpam dan resepsionis supaya lebih berhati-hati lagi terhadap tamu. Restu, udah dong Restu. Kenapa sih? Pasti sakit ini tangan aku. Udah, kamu pulang sekarang, pulang. Pergi. Kenapa sih? Kamu tuh gak tau malu banget ya? Gak profesional banget. Ngapain kamu bawa konsep sendiri, ha? Ngelawan perusahaan yang gedein karir kamu, gedein nama kamu. Kamu tuh mana etika kamu, ha? Sama aja tuh kamu ngelawan orang yang besaran kamu. Sama aja ngelawan orang tua kamu tuh gak? Ya nggak profesional tuh siapa? Hah? Siapa? Tejo, Patiwil, semuanya kamu pecatin buat apa? Mereka nggak salah apa-apa. Dan kamu kasih kerja ke Centini buat menghambat karir dia. Buat apa? Dan kamu ngelakuin ini semua karena kamu cemburu. Iya. Cuman itu doang. Kamu segitu bencinya sama aku ya, Restu ya? Aku nggak tahu. Loh, seharusnya pertanyaan itu buat kamu dong. Loh, kamu tuh gimana sih? Kamu ngehalalin semua cara buat ngelakuin itu semua. Buat apa? Buat apa coba? Ya aku ngelakuin itu semua. Karena aku cinta sama kamu, Restu. Aku cinta sama kamu. Kalau kamu banget cinta aku nggak mungkin kayak gini. Ya Allah. Astagfirullah, Mas. Itu Pak Restu karo Bu Kinan kok berantem, Mas. Centini tak kesono ya, Mas. Takut ada apa-apa. Jangan, Tin. Soalnya kayaknya mereka lagi ngomong penting, Tin. Ini pasti masalah pribadi, pasti ada hubungannya sama perasaan. Udah, biarin, bukan urusan kita, Tin. Ngono ya, Mas. Kok Mas Tejo tahu toh, Mas? Kamu tuh gimana sih, Tin? Bukinan kan jahat banget sama kamu. Selalu neken kamu. Itu buat apa? Buat narik perhatiannya Pak Restu. Bukinan kan suka sama Pak Restu. Udah pasti motivasinya cemburu. Gak ada lagi, Tin. Makanya biarin urusan ini diselesaikan sama mereka berdua. Kita nggak bisa bantuin. Iya ya, Mas. Iyalah. Tapi kamu menghalalkan semua cara. Udah gila apa kamu? Dari dulu aku nggak tahu siapa yang ngelakuin kejahatan buat aku.
Dan aku percaya sama kamu. Aku kira orang jauh kok. Dan tiba-tiba kamu orangnya depan aku sendiri, sahabat aku sendiri. Enggak, kamu bukan sahabat aku lagi. Kamu musuh aku sekarang. Tadi kamu bilang sama aku apa? Kamu cinta sama aku. Kalau emang orang cinta, itu gak nyakitin. Kalau memang cinta kamu tulus, karir aku gak akan berantakan, rumah tangga aku gak akan berantakan. Dan Centini, dia juga gak akan seperti ini. Dan sekarang orang-orang yang bantu Centini, kamu pecatin semuanya. Hah? Tejo, Tiwil itu kamu pecatin semuanya buat apa? Udah cukup, aku nggak mau lagi dengar kata-kata kamu, Restu. Mereka gak salah apa-apa. Ini semua buat kepentingan kamu, gila apa kamu? Hah? Semuanya buat kepentingan kamu. Centini punya cita-cita. Tejo juga, Pak Tiwil juga, semuanya punya cita-cita. Tapi semuanya selesai gara-gara cuman kamu egois sama kepentingan kamu. Udah mana sekarang sini? Kunci mana? Restu. Udah, sekarang kamu pulang ya. Kamu pulang. Kamu pikirin deh, kamu sekarang pulang. Udah. Kamu pulang. Sakno ya mas, bukinan ya mas. Centini lo mas jadi prihatin karo bukinan mas. Iya, Tin ya. Bu Kinan tuh hidupnya terbawa hawa nafsu. Iya mas, sampean benar. Bukinan melakukan seperti itu tuh kan ngerusak hidupnya orang lain mas. Dan juga merusak hidupnya sendiri. Hanya karena cintanya kesampaian. Cinta memang buat orang itu melakukan sesuatu hal sampai membabi buta kayak gitu ya mas. Sampai dia tuh tidak sadar kalau dia tuh nyakiti orang lain. Ya, kalau menurut aku sih, Tin, itu bukan cinta, namanya egois. Kalau cinta itu, kita akan bahagia, melihat pasangan kita bahagia, walaupun kita sendiri sakit. Kayak rasa cinta aku sama kamu, Tin, apapun itu, asal kamu senang dan bahagia, terus dapetinnya dengan cara yang benar, aku pasti selalu dukung, Tin.
Kok diem aja? Masih mikirin Kinan. Centini sano Pak karo Bukinan. Soalnya Bukinan tuh nggak sadar sama kesalahannya. Alhamdulillah Pak. Centini tuh bersyukur, berterima kasih sama Allah. Karena Allah itu sayang karo Centini Pak. Allah kasih Centini orang-orang sing api Pak. Dikelilingi orang-orang sing sayang karo Centini sehingga bisa jaga dan bantu Centini Pak. Matur suwun ke Pak Restu, Mas Tejo, karena sudah ngebantuin Centini, ngejagain Centini. Di saat Centini wis ndak ono harapan Pak, Mas. Allah itu selalu ngasih jalan buat Centini Pak. Pokoknya kamu harus berusaha ya. Kamu harus berjuang. Kamu udah punya tekad. Sekarang harus berusaha. Ya. Iya, Tin. Tapi jangan lupa berdoa sama bersyukur sama Allah, Tin. Ance Pak, Mas, matur suwun sarannya selalu diingatkan Centininya. Pokoknya kamu harus ngelakuin rancangan yang saya buat, ya. Rancangan apa maksudnya Pak? Saya kan manajer kamu, jadi kamu harus ngelakuin apa yang saya suruh. Manajer artis, maksudnya Bapak mau manajerin Centini ini kok serius Pak? Iyalah, saya serius lah. Emang kamu untuk menjadi penyanyi dangdut bercanda apa? Ya enggak lah. Kalau kamu mau serius harus ada orang serius juga. Harus orang yang jual kamu kemana-mana. Bukan kamu yang ngejual, harus ada orang lain. Ance Pak leres Pak. Saestu Centini niku pingin jadi penyanyi Pak. Nggih. Centini pingin sekali Pak jadi penyanyi dangdut Pak. Kalau gitu, salaman. Salaman untuk apa toh Pak? Supaya saya itu resmi jadi manajer kamu. Jo, lo nggak boleh egois. Buktiin omongan lo. Kalau lo akan selalu mendukung karir Centini, lo akan ikut seneng melihat Centini bahagia. Walau lo tahu, Restu juga cinta sama Centini. Tapi di masa depan, karir Centini, kebahagiaan Centini, lo harus rela ngeliat Restu bantuin Centini. Ence Pak, Centini terima Pak, Bapak jadi manajer Centini Pak. Jadi sekarang resmi ya, udah. Ya? Kok kamu kelihatan gak seneng? Nggih seneng toh Pak. Ya udah. Baik. Ini duduk. Sekarang kita langsung kontrakan kamu ya. Nyuwun sewu nggih Pak. Jangan Pak langsung ke kantor aja Pak. Balik kantor? Ngapain? Soalnya Centini kan mesti kerja toh Pak. Kamu itu ngapain balik kantor lagi? Tugas saya sebagai manajer, kamu itu harus ngelakuin apa yang perlu. Dan kalau kamu ke kantor, itu nggak perlu kamu lakuin, jadi kamu nggak usah ke sana, ya? Bukan begitu Pak, soalnya Bukinan takut marah Pak. Ya emang Bukinan kan cuma bisanya marah, Tin. Nah, tuh, dengerin tuh. Ya, emang bener, Kinan itu cuma bisa marah. Dan kamu sebagai penyanyi, kamu harus jaga stamina. Ya, harus banyak istirahat. Oh, istirahat aja sampai dijogong ya. Ya Mas. Lu, ya iyalah. Iya. Restu, maaf Restu. Sebenarnya Restu tuh punya konsep apa sih buat karirnya Centini? Aduh, panjang banget ceritanya. Nantilah ya, nanti pokoknya intinya Centini akan nyanyi di depan umum. Langsung. Langsung nyanyi di depan umum Pak. Loh, kok cepet tuh Pak? Centini, emangnya mau nunggu berapa lama lagi sih? Hah? Harus cepet lah. Pokoknya kalau ada kerjaan, kalau ada apapun itu, nggak usah ditunda-tunda, ya? Oh, ngonten toh Pak. Ya iyalah gitu. Yaudah, pokoknya sekarang lebih baik kamu istirahat, balik ke kontrakan, ya Jo ya? Tapi kebetulan sekarang Centini tinggal di rumah saya, Pak. Serius Om? Iya, Pak. Kok bisa? Ngapain? Ceritanya panjang, Pak. Gini loh Pak ceritanya Pak. Udah. Nggak usah cerita, nanti aja. Aduh, kayak perasaan gue ini makin cemburu. Wah, bisa berabe nih.
Pak, jangan salah paham ge Pak. Kalaupun Centini itu nginep teng rumah Mas Tejo, bukan karena apa Pak. Ini demi masa depan Centini sama karir Centini Pak. Centini itu nggak mau kalau misalkan Centini itu dituduh yang macem-macem. Toh selama ini Centini juga nginep di rumahnya Mas Tejo tuh nggak melebihi batas Pak. Centini tuh nggak mau Pak, orang belum jadi penyanyi disangka wis melakukan sing senono Pak. Nggak mau wonten fitnah kayak ngono Pak. Sebenarnya semuanya tuh cuma buat ngelindungin Centini aja, Pak. Ya sampai keadaannya bener-bener aman, baru Centini balik lagi ke kontrakannya, Pak. Iya. Saya percaya kok. Saya percayalah kamu bisa jaga yang namanya kerjaan, urusan pribadi. Bisa. Saya percaya kok. Asal jangan ada rumor-rumor, ya nanti saya yang turun tangan sendiri. Percaya. Enci Pak, matur suwun Pak. Tin, ntar kalau ketemu sama Nya, bilang aja kita tuh habis pulang kerja dari kantor gitu ya. Mas Tejo, tadi tuh Bu Mumun tuh ke kantor. Jadi Bu Mumun tuh tahu kalau Mas Tejo tuh udah dipecat. Nya udah tahu, Tin. Waduh, Masya Allah. Anak-anaknya ini udah pada pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tejo, ibu loh. Nya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo pada masuk ya. Istirahat, mandi, terus sebentar lagi azan maghrib. Kita sholat berjamaah bareng-bareng ya. Ayo. Maafin Ayahnya. Ayah udah berbuat dosa sama Nya. Ayah udah gak cerita sama Nya kalau sebenarnya Ayah itu udah dipecat dari kantor. Nya malah taunya di orang lain. Jo, Nya paham. Kenapa lo kagak cerita sama Nya? Karena lo mau lihatnya kagak sedih, Pan. Lo sangat ngejaga perasaannya, Jo. Ya, Pan. Iya, Nya. Nya tuh bangga punya anak lo. Lo tuh baik banget. Berbakti sama orang tua. Lo tuh selalu ngejaga perasaannya banget. Iya kan, Jo? Iya, Nya. Makasih ya, Nya. Ayah minta maafnya. Sampai sekarang belum bisa bagian Nya. Malahan bikin masalah terus. Sampai Nya tuh kepikiran. Jo, lu tuh kagak salah, Jo. Udah deh, lu kagak usah lagi mikirin kerjaan. Semoga lu dapat perusahaan lagi yang bener. Yang bosnya kagak galau-galau gitu lagi ya. Kalau lu udah dapat kerjaan lagi, lu tuh harus giat, harus kerja keras ya, Jo ya. Nya doain, Jo. Biar lu sama Centini kagak hidup susah. Biar Centini juga hidupnya senang. Kagak usah kerja lagi sama bos yang jahat itu ya. Nya doain ya, Jo ya. Nya harap banget. Iya, Nya. Insya Allah, Ayah bakal ikutin saran-sarannya. Ayah cuma minta restu dari Nya aja. Amin ya Allah. Ayo masuk yuk. Ayo kita sholat bareng-bareng yuk. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Zat yang Maha Sempurna, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah. Mudahkanlah Centini untuk mencapai impiannya ya Allah. Agar Centini bisa menjadi penyanyi ya Allah. Jauhkanlah Centini dari orang-orang yang tidak baik ya Allah. Dari orang-orang yang ingin menjolimi dia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hamba berharap semoga Tejo ame Centini berjodoh. Semoga mereka jadi pasangan sampai akhir hayat mereka. Amin. Waduh, gawat nih. Kalau ketahuan Neng Kinan pas bunganya Ai pecahin, Ai tata lagi dah, kali aja bisa aman. Agak ketahuan dah tuh kalau ada yang rusak. Agak bisa-bisa lagi, bagaimana nih Waduh. Neng Kinan mau datang nih. Abis dah kalau Neng Kinan tahu begini. Neng Kinan kok nyelonong aja ya? Kenapa ya? Untung aja tuh kamar udah Ai bersihin, udah Ai rapiin. Coba kalau kagak. Pak Michael memang luar biasa, tapi saya belum kasih suara. Dan saya berhak memilih. Buat saya, kegigihan itu adalah kunci kesuksesan. Dan saya bisa seperti ini karena saya pantang menyerah. Dan setelah saya melihat perjuangan dan kegigihan Centini, maka konsep yang saya pilih adalah konsepnya Pak Restu. Gimana ya caranya gagalin rencana Restu? Biar Centini nggak jadi diorbitin jadi penyanyi. Tapi untuk itu gue kan harus tahu konsep yang dia bawa itu. Tapi gimana caranya dapetin itu? Neng Kinan udah pulang. Ai tadi sampai bingung, soalnya Neng Kinan lewat gitu aja, kagak nyapa-nyapa manja gitu sama Ai. Jadi Ai mau nggak mau deh kemari. Ai pan punya etika sopan santun sebagai penghuni nebeng gitu, Neng. Neng Kinan pasti capek ya, Ai pijitin deh, Neng. Lumayan dah buat ngilangin stres. Pasti Neng Kinan habis ngomel-ngomel. Pan di kantor Neng Kinan banyak orang yang nyebelin gitu. Ya, Lu nih apaan sih nih? Gue gak suka dipijit sama lo. Makanya sakit nih badan gue nih, apaan sih lo dipijitin bukannya terima kasih, malah nyela. Oh, kalau gitu Ai pijitin palanya deh, Neng. Biar hilang gitu pucing pala berbinya, ya. Nuni, lo apaan sih? Orang ngajar banget sih lo megang kepala orang. Ini apaan ya? Lo pakai baju gue, ha? Lo ngacak-ngacak lemari gue, Nuning. Ini apaan nih semua dipakai-pakai? Aduh, Neng. Kurang ngajar banget sih. Iya, Neng. Ai minta maaf. Ai tadi kagak izin, Neng. Kagak sempet soalnya. Ai bete bener di apartemen. Jadi Ai optak-aprik deh tuh isi lemarinya Neng Kinan. Dandan dah tuh. Sekarang Ai cakep kan, Neng ya? Jangan iri ya, Neng. Kalau Ai lebih cantik daripada Neng Kinan. Lebih cakep. Lo lihat nih sekarang, lo lihat muka lo. Tuh, lihat tuh. Lo bilang lo cantik, lo cakep. Hah? Sekarang lo lepas nih semua. Lepasin ya? Tadi, Ai mau ngaca. Tuh kan bener, Nuning cakep bener dah Neng Kinan. Apa Ai bilang? Jangan marah dong, Neng. Kalau Nuning ke Muning gitu lebih cantik daripada Neng Kinan. Udah kurang ajar banget ya. Geratak-geratak belakang lo sekarang lepasin nggak? Nih lepasin semuanya. Lepasin nih juga nih. Iya, Neng, pelan-pelan. Jijik banget sih. Ini apa sih? Jijik banget ini pas bekas keringet lo deh nih. Ih, kurang ajar banget ya. Sekarang keluar nggak? Keluar sekarang, keluar dari apartemen gue. Aduh, jangan dong, Neng. Ai minta maaf deh. Udah geratak-geratak lemari Neng Kinan. Pokoknya Ai jangan diusir ya, Neng. Terus sekarang keluar dari apartemen gue nyesel banget nyuruh lo tuh tinggal di apartemen gue. Udah sekarang lo keluar, Nuni, keluar. Ai kagak mau, Neng. Ampun deh, Neng, ampun. Nanti kalau kagak tinggal di mari, Ai tinggal di mana lagi, Neng? Iya emang itu urusan gue, ha? Gue gak bakal peduli lo jadi gelandangan aja sana. Keluar sana. Kagak mau. Jangan gitu napa, Neng. Jahat bener sama Ai. Ai pan udah betah bener tinggal di mari. Seneng banget ya, Neng. Kalau Ai jadi gelandangan, Ai kagak pakai baju bagus lagi, perhiasan mahal, terus kagak tinggal di apartemen mewah lagi dan Neng. Janji deh, Ai kagak minta deh nih barang-barang Ai balikin. Tadi Ai cuma iseng doang. Tapi kalau Ai lebih cantik daripada Neng Kinan, ya Neng Kinan jangan iri dong, jangan salahin Nuning. Lo tuh udah pakai barang orang masih aja pede kayak gitu ya. Gue nyesel banget udah nyuruh lo tinggal di apartemen gue, tau gak lo sekarang keluar deh. Ntar semuanya Ai cuciin deh bajunya, aksesorisnya Ai lap-lapin dah. Enggak, gue di jijik udah bekas lo, udah sana pegang aja sana. Terus aksesorisnya apa gimana, Neng? Kan bekas Ai juga tuh. Ya Allah, lo masih jawab aja juga ya, lo kurang ajar banget sih. Sekarang keluar lo, Neng. Agak mau Neng Kinan, asal Neng Kinan tahu ya, Bang Pi itu udah koit alias meninggal. Lo bohong lo ya. Masa Ai bohong sih? Serius dah, Ai kagak bohong. Tadi Ai dikasih tahu udah dapat kabar beritanya. Ai baru kasih tahu sekarang dah. Ya udahlah, biarin aja lah, udah waktunya juga kali.
Udah sekarang keluar. Gak mau, Neng. Masalahnya nih, Neng. Neng Kinan udah lupa ya. Kalau Neng Kinan udah nabrak Bang Pi sampai kok itu alias meninggal sampai tewas. Kalau Ayah balik lagi ke kontrakan, bisa gawat, Neng. Itu warga kontrakan bisa desek-desek Ayah suruh pada ngaku deh tuh. Neng Kinan mau apa ketahuan tuh kalau Neng Kinan nabrak Bang Pi? Hah? Kagak mau kan? Bang Pi. Kasihan bener nasib lu, Bang Pi. Neng Kinan emang jahat tuh orangnya. Udah deh, lu sekarang keluar aja deh ah. Ayah yakin dah, Neng Kinan kagak jadi usir Ayah. Dia pasti takut ditangkap polisi. Diem bukan sih? Kinan buka pintunya, Kinan. Ngumpet di mana? Diam. Bawa situ. Mau ngapain lagi kamu kesini, ha? Kamu udah nungguin aku di pinggir jalan, kamu pikir aku celapaan? Kinan, aku nggak mungkin ngelakuin itu kalau kamu nggak keras kepala dan kamu kasih tahu tujuan kamu itu apa. Aku cuma nggak mau dimanfaatin kok. Ya udah kalau kamu berpikiran seperti itu, mending kamu pergi aja sekarang, nggak usah kesini. Aku nggak akan pergi sebelum kamu buka pintu ini. Kalau gue tolak Mas Gio dan suruh dia nggak ketemu lagi, ntar gue juga yang rugi. Selama ini cuman Gio yang masih suka belain gue. Ya udah deh, nggak ada salahnya gue temuin dia dulu. Tapi gue harus agak jual mahal sama dia. Ngapain lagi sih kamu, ha? Kalau dia perlu diomongin, udah langsung aja sekarang di sini. Gak usah masuk. Kalau gue suruh dia masuk, terus si Nuni bikin ulah dan ketahuan, bisa gawat nih semua urusannya. Kenapa Kinan nggak mau banget gue sampai masuk ke dalam ya? Apa di dalam ada orang? Perempuan itu. Udah gue duga perempuan itu emang ada di sini. Kamu mau ngapain sih, Mas? Aku tuh capek ya, aku mau istirahat. Kalau kamu mau minta maaf sama aku karena kamu nurunin aku di pinggir jalan, udah besok aja, aku nggak mood sekarang. Aku minta kamu ikut aku sekarang. Apa lagi sih, Mas? Aku bilang aku capek. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah mau nurut sama aku? Aku minta kamu ikut aku sekarang. Nurut sekali-kali kenapa sih? Ayo, sekarang ikut. Aku bilang aku nggak mau, Mas. Gak usah dipaksa. Mas, ayo. Mas, ya udah deh, Mas. Ya udah aku ikut, tapi nggak usah ditarik kayak gini. Aku bisa jalan sendiri. Kamu jelasin dulu ke aku mau dibawa kemana? Kamu itu harus tanggung jawab. Kamu itu habis nyelakain orang, tau nggak? Dari mana sih Mas Gio tahu? Apa si Nuning udah ember ya ke Mas Gio? Kamu itu harus tanggung jawab kalau nggak mau kena tindakan kriminal, Kinan. Tanggung jawab apa sih, Mas? Aku nggak ngerti Mas tuh ngomong apa. Kamu tuh yang pura-pura nggak ngerti deh, Kinan. Kamu itu habis melakukan tindakan tabrak lari kan? Masalahnya nih, Neng Kinan udah lupa ya. Kalau Neng Kinan udah nabrak Bang Pi sampai kok itu alias meninggal sampai tewas. Kalau Ayah balik lagi ke kontrakan, bisa gawat, Neng. Itu warga kontrakan bisa desek-desek Ayah suruh pada ngaku deh tuh. Neng Kinan mau apa ketahuan tuh kalau Neng Kinan nabrak Bang Pi? Hah? Kagak mau kan? Enggak, Mas. Pokoknya aku nggak mau tanggung jawab ya, Mas. Aku nggak mau tanggung jawab. Itu jadi manusia harus tahu apa artinya tanggung jawab, Kinan. Kalau salah ya bilang salah, minta maaf. Jangan lari jadi pengecut. Aku bilang aku nggak mau ya, Mas. Aku nggak mau. Kamu tega banget sama aku sih, Mas. Kamu bilang kamu cinta sama aku kan, tapi kamu tega. Hah? Kamu tega ngeliat aku di penjara? Itu yang kamu maksud dengan kamu cinta sama aku? Ngeliat aku di penjara gitu? Memang aku cinta sama kamu, Kinan. Gak ada yang berubah dengan perasaan aku. Makanya aku bilang sama kamu, ikut sama aku sekarang, kita selesaikan permasalahan ini sama-sama. Enggak. Aku nggak percaya sama kamu, udah deh. Kamu ngaku aja deh sama aku deh. Kamu cuma mau balas dendam sama aku kan? Karena kamu sakit hati sama aku dimanfaatin kamu. Ya kan? Oh, atau semua ini surat restu, iya? Mas, hidup aku udah hancur, Mas, semuanya. Karir aku udah hancur. Restu tuh nusuk aku dari belakang, Mas. Terus kamu masih tega sama aku, ha? Nah, hidup aku makin terpuruk gara-gara dia, iya? Kamu kayak gitu banget sih, Mas. Ya tega
Ya sama kamu tuh siapa? Aku juga nggak akan melakukan tindakan kejahatan kok sama kamu. Dan aku juga nggak tahu bisnis kamu sama Restu itu seperti apa. Aku nggak tahu sama sekali. Tidak, pokoknya apapun itu aku nggak bakal mau ikut sama kamu. Nggak. Kinan, aku kasih tahu sama kamu ya. Cuman aku orang yang bisa kamu percaya saat ini. Dan cuman aku orang yang bisa nolong kamu saat ini. Jadi sekarang kamu ikut sama aku, kita selesaiin masalah ini. Ayo. Aku nggak mau ikut sama security, tolong. Security, Pak. Pak, sini Pak, cepetan Pak. Ada apa ini? Dia mau nyulik saya Pak, dan dia udah nyuri barang saya. Tunggu Pak, tunggu. Ini cuma salah paham Pak. Saya sama sekali nggak punya niat jahat sama dia. Dan saya nggak ada curi barang dia. Jadi ini murni masalah pribadi antara saya dengan dia, dan saya mau selesaikan masalah ini dengan dia. Maaf Pak, tapi ini sudah menjadi tugas kami menjaga keamanan dan kenyamanan apartemen ini. Jadi Bapak silakan keluar sekarang juga sebelum kami melakukannya secara kekerasan. Sekarang juga. Bingung sama Kinan. Orang gue mau bantuin dia, tapi dia malah bilang gue pencuri. Keras kepala banget sih jadi orang. Tapi kenapa dia bisa segitu berubahnya ya? Kenapa gara-gara dia ditolak sama Restu? Wah, tapi dulu dia ngegantungin gue biasa-biasa aja. Si Restu kenapa bengong di situ ya sendirian? Atas semua ini suruhan Restu, iya. Mas, hidup aku udah hancur Mas semuanya. Karir aku udah hancur. Restu tuh nusuk aku dari belakang Mas. Terus kamu masih tega sama aku, hah? Ngeliat hidup aku makin terpuruk gara-gara dia, iya. Kamu kayak gitu banget sih Mas. Apa Restu bengong seperti itu ada hubungannya dengan omongannya Kinan tadi ya? Terus apa maksud Kinan ya? Kalau Restu itu nusuk dari belakang. Tapi kebetulan sekarang Centini tinggal di rumah saya, Pak. Serius kamu? Iya, Pak. Kok bisa? Ngapain? Ceritanya panjang, Pak. Harusnya aku nggak usah peduliin soal Centini sama Tejo. Tapi kenapa malah jadi kepikiran terus? Mau ngapa-ngapain jadi serba salah. Kenapa perasaan aku jadi aneh begini? Centini nggak bisa lepas terus dari pikiran aku. Dok. Kak. Kenapa sih lo? Bengong aja kayak banyak pikiran. Enggak kak, nggak ada Maya di sini. Duh, gua males kalau Kak Gio sampai tahu perasaan gua. Mending jawab seenaknya aja lah, biar nggak usah ditanya-tanya. Ngadem. Kalau ngadem masuk aja ke rumah, nyalain AC. Susah amat ngadem di luar. Ya ngaku lah, ngaku. Ada pikiran lah, ada pikiran. Nah gitu dong, aku mikirin Pipit kak. Ya udah, gue percaya aja kalau lo bilang mikirin Pipit mah. Oh ya, ngomong-ngomong gue tadi ketemu sama Kinan. Kinan? Kakak ngapain lagi sih ketemu sama dia kak? Nah, aku kan udah pernah bilang sama kakak, nggak usah ketemu sama dia. Buat apa? Nggak ada gunanya beneran. Buat apanya gue nggak bisa jelasin. Sama seperti lo nggak bisa jelasin apa yang ada dalam pikiran lo saat ini. Gue juga nggak bisa jelasin kenapa gue harus ngubungin dia. Oh iya, tadi Kinan bilang sama gue kalau karir dia sekarang itu rusak dan hancur gara-gara lo nusuk dia dari belakang. Sebenarnya maksudnya apa sih tuh? Dia bilang sama kakak kayak begitu. Ya pasti ini ada hubungannya sama konsep yang Pak nggak terima sama aku hari ini kak. Jadi konsep aku baru terima dan dia itu nggak terima kalau katanya dia bilang kalau aku itu nggak etis karena konsep dia ketika gagal ya aku langsung masukin konsep ke Pak Angga. Ya, tapi syukurlah. Kalau emang seperti itu berarti usaha lo kan udah berhasil. Ya gue tahu banget nih usaha lo seperti apa selama ini. Ya, syukur alhamdulillah kalau semuanya udah berhasil. Ya bismillah aja kak, mudah-mudahan berhasil. Ini juga baru awal lah, masih banyak yang harus dilakuin. Tapi senengnya sekarang ya Kinan udah nggak bisa ngendalin apa-apa karena
dia udah gagal ya paling ya kakak doain aja lah supaya Centini jadi penyanyi hebat. Tapi tunggu dulu tuh. Dari tadi yang gua denger itu dari mulut lu adalah kabar-kabar yang bahagia. Nah, kalau seharian ini lu dapet kabar bahagia terus, kenapa juga lu sendirian duduk di sini mikir bengong kayak orang patah hati? Duh, kok malah tambah bete mukanya gua tanya begitu? Di rumah. Firna, Bar. kamu kesini sengaja mampir atau? Enggak, aku baru nganterin Pipit ke sekolah. Yaudah masuk dulu yuk. Oh iya, kamu minum apa? Aku ambilin ya. Enggak usah. Aku baru sarapan kok. Aku kesini cuma mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu mau nanya apa? Kemarin kamu ke rumahnya Mas Gio ya? Ke tempatnya Restu. Aku sempat dengar Restu itu ngobrol sama kamu di telepon. Tapi kenapa kamu terus pergi? Kamu ngehindarin aku ya? Enggak kok, Fir. Kamu jangan salah paham dulu ya. Iya, aku memang kesana kemarin. Tapi aku lihat kalian lagi asik, aku takutnya ganggu. Kalau gitu, kenapa kamu gak ngabarin aku? Aku kok ngerasa kayak ada yang salah ya, ada sesuatu gitu. Enggak, Fir. Enggak ada masalah apa-apa kok. Akbar, aku ngerasanya ada sesuatu yang harus kita luruskan di sini. Soalnya aku nggak mau kalau ada salah paham akhirnya. Kamu itu kan kenal sama Restu. Sekarang juga kalian berdua lagi kerja bareng. Memangnya nggak apa-apa ya kalau aku deket sama kamu? Nggak ganggu? Enggak kok, Fir. Sama sekali gak ada masalah apa-apa. Terus masalahnya apa? Kasih tahu aku dong. Kalau boleh, aku nggak mau bahas masalah ini. Ya udah kalau gitu. Aku yang salah udah nanya sama kamu. Mestinya aku nggak kesini sekarang. Aku permisi ya. Aduh, kayaknya Firna kecewa banget gua ngomong kayak gitu tadi. Firna, tunggu Firna. Aku menghindar bukan karena kamu. Tapi aku nggak tahu mesti bersikap seperti apa. Dan aku nggak tahu hubungan kita akan dibawa kemana. Karena saat ini, aku perlu meyakini diri aku sendiri. Kalau aku memang punya perasaan sama kamu. Jadi Akbar benar-benar sudah ada perasaan sama aku. Aku harus jawab apa? Aku juga nggak yakin sama perasaanku sendiri.
Jadi Akbar benar-benar sudah ada perasaan sama aku. Aku harus jawab apa? Aku juga nggak yakin sama perasaanku sendiri. Duh, terlanjur udah kau ngomongin perasaan gua sama Firna. Mudah-mudahan nggak bikin Firna malah jadi jauh sama gua. Apa Mas Jo bener-bener tega ngelaporin gue ke polisi ya? Kalau emang kejadian berarti Mas Jo emang udah telanjur benci sama gue. Karena gue udah manfaatin dia. Mas Jo, udah deh Mas, ya udah aku ikut, tapi nggak usah ditarik kayak gini, aku bisa jalan sendiri. Kamu jelasin dulu ke aku mau dibawa kemana? Kamu itu harus tanggung jawab. Kamu itu habis celakain orang, tau nggak? Aduh, gue sampai nggak bisa tidur semalaman gara-gara mikirin ini. Jajan lain kali. Yang saya nggak Pak, wonten apa Pak? Pak Joko tadi bilang sama Centini, katanya Bapak nyariin Centini, wonten apa Pak? Restu, kamu masih aja nemuin si Ogi Rese itu. Sampai ngebantuin dan ngebela dia terus. Centini lo bener-bener ya udah ngambil kebahagiaan gue. Sebagai gantinya, gue nggak akan pernah kasih lo kesempatan buat bahagia sedetik pun. Nih, aku ngasih kamu ini ya. Nih. Makanan. Ini sarapan. Sarapan loh, Centininya bisa beli sendiri Pak. Kalau misalkan Centini sarapan nih gini, pasti mahal harganya Pak. Jangan. Pokoknya aku sebagai manajer itu aku harus nyiapin semuanya. Kau makan makanan yang bergizi supaya kamu tuh fit terus ya. Makanya dibeliin, jangan aneh-aneh. Sampai sarapan-sarapannya juga manajer sing ngatur Pak. Oh iyalah, semuanya manajer yang ngatur ya. Nanti kalau kenapa-napa, misalkan kamu makan yang aneh-aneh, nah suaranya nanti kenapa-napa, kan yang disalahin manajer. Terus selain yang kontrak kamu, semuanya komplain. Yang disalahin siapa? Bukan kamu, manajer. Tapi Centini tuh nggak enak karo Pak Restu Pak. Kalau kayak gini malah ngerepotin Bapak. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya ini semua tugasnya aku. Jadi nggak usah nggak enak lah sama aku ya. Nggak apa-apa. Nah, aku harus mengatasnamakan tugas manajer buat bisa memberikan perhatian ke Centini. Kalau terlalu terlihat belak-belakan, bisa-bisa Centini dan orang-orang yang dekat sama Centini malah curiga. Dengan begini, Centini nggak bisa menolak lagi. Dan bisa aku jadikan alasan buat bisa selalu jagain Centini. Apa Centini bayar aja nggih Pak? Cuman ini kan pasti makanannya mahal. Centini bayarnya dengan cara nyicil nggih Pak? Saniki cuman ono 50.000 tok Pak. Pinten harganya niki Pak? 50.000 apa? 50.000. Ah, 50.000. Boleh juga. Janganlah, ini buat kamu aja ya. Pokoknya ya, nggak usah dipikirin. Kamu bayarnya dengan kamu fit aja. Kamu fit, kamu sehat, kamu nyanyi bagus, kamu tampil di depan orang bagus. Itu aja, nggak usah bayar-bayar itu. Ini beneran gak sih? Restu segitu perhatiannya sama Centini sampai bawain sarapan segala. Sekali lagi Centini ngucapin matur suwun nggih Pak. Ya. Tunggu sebentar. Lupa. Ini. Nah, ini jadwalnya kamu. Jadwal nopo Pak? Lu ya Allah, jadwalnya akhir nemen toh Pak. Kok kayak ada sekolahan Pak? Kamu ngomong apa sih? Iya, maksudnya banyak sekali kegiatannya Pak. Ya, Centini dengerin. Kalau mau jadi orang sukses itu harus banyak, harus kayak begini. Harus padat semuanya, ya. Ini nanti ada ke studio, kamu ke studio, terus kamu nanti juga ketemu sama orang-orang yang hebat di bidang kamu, di bidang nyanyi, nanti ketemu semuanya. Oh iya, yang paling penting nanti kamu harus ke Jalan Sekar, ya, Jalan Sekarwangi, ya. Di mana itu Pak? Kok Centini nggak tahu nggih Pak? Oke, itu ada di Pejaten, Jakarta Selatan. Nanti kamu ke sana, naik ojek aja ya. Sebenarnya aku tuh mau nganterin kamu, cuman masih banyak persiapan yang harus aku siapin untuk syutingnya. Syuting Pak? Iya, kamu syuting nanti. Kamu ada kamera, kamu syuting di depannya, kamu nyanyi.
Nah, nanti semua presentasinya itu dikasih ke Pak Angga. Kamu nangis sih? Syuting ya, Pak? Iya, syuting. Kamu Alhamdulillah ya Allah. Centini ini ku terharu, Pak. Karena ada orang yang merhatiin Centini untuk mempersiapkan Centini untuk meraih mimpi Centini, Pak. Centini tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Kecuali Centini ngucapin matur suwun, Pak. Centini nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Pak. Matur suwun Ki Parestu. Centini, kan saya pernah bilang sama Centini waktu itu ya, keberhasilan Centini, keberhasilan saya. Impiannya Centini, impian saya juga. Jadi kalau Centini belum bisa mendapatkan apa yang Centini mau, cita-cita, keinginan, impian, saya akan bantu. Mau susah, mau sedih, mau Kinan marahin terus, saya bantu terus, beneran. Sampai semua orang tahu kalau Centini punya suara yang bagus dan juga dikenal sama semua orang. Tapi kau sudah terkenal jam lagu, ya. Insya Allah Centini boten, Pak. Centini akan pegang amanah itu. Centini tidak bisa ngomong apa-apa kecuali matur suwun. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak. Matur suwun ya, Pak. Ya, sama-sama. Bisa bahaya nih. Restu udah bela-belain Centini mati-matian sampai kayak gitu sih. Kalau Tejo sih bodo amat, gue gak takut sama dia. Tapi kalau Restu, gue tahu banget nih kemampuannya Restu di dunia advertising. Gue bertahun-tahun kerja sama dia dan gue tahu banget betapa bagusnya kerjanya dia. Wah, lu gimana nih kalau gue bener-bener kalah sama si Ogi Rese ini ah? Alhamdulillah ya Allah dikasih sarapan karo Pak Restu. Matur suwun ya Allah. Waduh, tempatnya bedo koyo Centini lek biasa beli nang warteg. Itu kan bungkusan biasa. Tapi kalau ini pasti makanan mahal. Ya Allah, subhanallah, senangnya. Si tak buka. Ya Allah, alhamdulillah. Panganan iki panganan apa ya? Ya Allah, rasane koyo apa ya? Koyo enak tenan iki. Iki pasti panganane wong gedongan. Wong gedongan lek mangan iki koyo ngene ya ternyata ya. Beda lah aku kan biasanya iwak asin be sambel wis mari cukup wis kenyang. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku wis koyo artis tenan wis lek koyo ngene wis. Enak ya, Rek. Waduh, iki kegiatan gaya aku. Aku ki bener-bener wis koyo dadi artis tenan yo. Mangane wis koyo artis. Kegiatannya full juga koyo artis. Pasti artis-artis itu sekarang sing wis gede-gede jenenge, iku pasti kegiatannya kok ngene ya. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun ya Allah atas kehadiratmu ya Allah. Matur suwun banget ya Allah Centini ya Allah. Senang banget. Centini. Anje Bu Dita. Kamu lagi makan ya? Anje Bu, udah apa-apa kok Bu, bisa dilanjut. Ada yang bisa dibantu Bu? Maaf ya aku jadi gangguin kamu. Mau nopo-nopo. Kenapa Bu? Ada kerjaan buat kamu, ikut saya yuk. Ntar kamu juga tahu kerjaannya apa. Oh gitu Bu, nggih. Centini kesana Bu. Tunggu ya. Anje Bu. Saya tak sambung mana makanan nih ya. Centini pasti bakal ketahan lama. Gue udah pastiin kerjaannya dia bakal banyak banget.
Ini jadwalnya kamu. Jadwal nopo, Pak? Sini, pegang dulu. Centini aja, Pak. Bukannya gimana kalau kamu pegang? Gini, Oh iya Pak. bisa. Pinter kamu tuh ya. Gue penasaran deh, kertas apaan ya tadi ya? Yang dikasih Restu buat Centini. Kok Centini nangis sampai lebay kayak gitu sih? Gue mesti tahu nih, kan ini kunci. Kunci supaya gue tahu apa yang direncanain Restu buat Centini. Ditaruh mana sama dia ya? Nah, ini dia kerjaannya, Tin. Tolong dipilihin ya kertas yang masih bagus. Kalau lumayan masih bisa dipakai buat fotokopi. Tapi Bu, niki kan kertas bekas, Bu. Kok masih dipakai lagi tuh, Bu? Ya kan masih bermanfaat, Tin. Kan masih bisa dimanfaatin. Sayang-sayang kalau dibuang. Iya sih, Bu. Nah, jadi kalau mau fotokopi pakai kertas ini aja ya. Kecuali data-data penting, baru kamu pakai yang baru. Iya, Bu. Bu, ini yang nyuruh Bu Kinan gitu, Bu? Iya, Tin. Saya juga bingung. Kenapa Bu Kinan nyuruh saya, kenapa nggak ngomong langsung ke kamu? Mungkin Bu Kinan lagi sibuk, Bu. Namanya juga pimpinan perusahaan. Iya sih. Cuma perasaan Centini kok jadi gak enak yo. Memang kerasa ono sing aneh koyo Bu Kinan lagi ngerencanakno apa yo buat Centini yo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni aku ya Allah kalau sudah bersuuzon. Oh ini nih kertasnya. Nyun sewu ya Bu. Centini boleh nggak Bu nyelesain pekerjaan ini setelah kelar sarapan Bu? Ya udah, kamu sarapan dulu. Ntar pingsan lagi. Tadi sorry ya, saya udah ganggu kamu sarapan. Soalnya Bu Kinan nyuruh saya buru-buru ngomong sama kamu. Nggak apa-apa kok Bu, Centini paham. Ya udah kalau gitu Centini permisi dulu nggih Bu. Sebagian Centini bawa nggih Bu. Ya sambil makan, Centini juga sambil ngerjain kok. Centini bawa ke pantry. Jadi ini nih kertasnya, hah? Jadwal kegiatan buat Centini, hah? So artis banget ya dia sekarang. Aduh ya Allah. Bu, maaf ya. Maaf banget. Ya nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya.